Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini merupakan teman-teman channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, saya akan berbagi sebuah informasi yang menurut saya itu adalah merupakan informasi yang sangat penting dan merupakan informasi yang sangat menarik buat teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia, yaitu teman-teman bisa perhatikan sendiri judulnya di layar monitor saya, yaitu adalah kabar gembira buat guru honorer. Jadi ini adalah merupakan semacam kabar gembira buat teman-teman guru honorer, yaitu 3 jenis tunjangan atau insentif atau bantuan guru honorer yang cair di bulan Mei. Artinya bulan Mei yang sekarang teman-teman ya, pada saat kita berada di bulan suci Ramadan. Nah, tapi ada catatannya teman-teman. Catatannya adalah jika teman-teman memenuhi persyaratan. Jadi saya ulangi, judulnya adalah 3 jenis tunjangan atau insentif guru honorer yang cair di bulan Mei. Catatannya yaitu jika persyaratan teman-teman itu terpenuhi. Seperti itu teman-teman. Nah, kira-kira apa 3 jenis tunjangan atau insentif guru honorer yang pasti cair di bulan Mei untuk teman-teman guru honorer yang sudah memenuhi persyaratan? Jadi teman-teman silahkan nonton terus video ini supaya tidak gagal paham. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama, tunjangan yang pertama yang akan didapatkan oleh teman-teman guru honorer tepatnya di bulan Mei itu adalah tunjangan profesi guru atau tunjangan sertifikasi guru, bukan PNS. Nah, tentunya untuk mendapatkan tunjangan profesi guru ini teman-teman harus memenuhi beberapa persyaratan yang ada. Contohnya memiliki NUPTK, kedua memiliki sertifikat pendidik, dan yang ketiga memiliki jumlah jam 24 jam dan ijazah S1 yang linear. Seperti itu. Itu adalah persyaratan yang harus teman-teman penuhi agar bisa mendapatkan tunjangan profesi guru. Nah, kira-kira berapa sih sebenarnya besaran tunjangan profesi guru untuk teman-teman guru honorer yang akan cair di bulan Mei tahun 2021? Di sini jelas terpampang teman-teman ya. Besaran tunjangan profesi bagi guru bukan PNS yang diberikan dengan besaran sebagai berikut. Bagi guru yang telah memiliki SK Inpassing, jadi bagi teman-teman guru honorer yang telah memiliki SK Inpassing atau penyetaraan, itu diberikan setara gaji pokok sesuai dengan yang tertera pada SK Inpassing atau penyetaraan. Kemudian yang kedua adalah bagi yang belum memiliki SK Inpassing atau penyetaraan diberikan sebesar 1.500.000. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang belum memiliki SK Inpassing tetapi telah memiliki sertifikat pendidik dan telah muncul SKTP pembayarannya, maka teman-teman di bulan Mei ini akan menerima 1.500.000 per bulan. Nah, di sini saya akan memperlihatkan contoh SKTP yang sudah keluar atau SK pembayaran untuk tunjangan profesi guru honorer. Nah, di sini perhatikan teman-teman ya. Ini adalah nomor SPM atau pembayaran SKTP untuk guru honorer. Di sini pembayaran SKTP-nya sudah ada. Sudah ada nominal jumlah sertifikasi yang teman-teman guru honorer akan terima, yaitu 1.500.000 per bulan, dan itu cair di Bank BRI. Namun ini tergantung dari bank teman-teman ya. Jadi tiap daerah itu beda bank penyalurannya untuk sertifikasi guru non PNS atau guru honorer. Nah, di sini jumlahnya itu 3 bulan itu adalah 4.500.000 dengan rincian 1,5 juta per bulan. Di sini nomor SPM-nya teman-teman sudah ada, yaitu TPG Dikdas Triwulan 1 tahap 1. Kemudian tanggal SPM-nya ini masih bulan 4 teman-teman ya, 15 bulan 4 tahun 2021. Jadi sudah dipastikan tunjangan profesi guru jika tampilannya sudah seperti ini, saya yakin bahwa sudah cair di bulan Mei ini. Pada saat video ini saya buat mungkin sudah cair kemarin sebelum video ini jadi teman-teman ya. Luar biasa sekali. Nah, bagi teman-teman yang belum share sertifikasi non PNS-nya di bulan Mei ini, coba cek deh di nomor SPM-nya. Jika di situ tahap 2, maka teman-teman tunggu saja di pertengahan bulan Mei. Maka insya Allah tunjangan profesinya itu akan cair karena ada 3 tahap. Tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga untuk sertifikasi guru honorer dan sertifikasi guru PNS. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba lanjut untuk untuk tunjangan profesi ini itu akan cair di bulan Mei bulan ini itu sebesar 4,5 juta per triwulan untuk teman-teman guru honorer yang sudah memenuhi persyaratan. Itu adalah satu tunjangan yang teman-teman terima di bulan Mei. Nah, sekarang kita coba cek tunjangan apa saja tunjangan kedua yang akan teman-teman guru honorer terima tepatnya di bulan Mei ini. Nah, kita coba lihat.
Nah, tunjangan yang kedua teman-teman adalah insentif honorium dana BOS. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa untuk dana BOS tahap 1 itu kayaknya sudah cair teman-teman ya. Di beberapa informasi yang saya dapatkan, dana BOS triwulan 1 atau tahap 1 itu sudah cair. Jadi tentunya bagi teman-teman guru honorer yang memenuhi persyaratan, tentunya ini akan menjadi angin segar buat teman-teman guru honorer tepatnya di bulan Mei. Karena sebentar lagi teman-teman juga akan mendapatkan insentif atau gaji dari dana BOS. Namun perlu teman-teman pahami, untuk mendapatkan gaji atau insentif dari dana BOS, tentunya teman-teman harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan sesuai juknis berlaku di BOS reguler. Nah, sekarang kita coba cek teman-teman ya, kira-kira apa saja yang harus teman-teman penuhi untuk mendapatkan insentif dana BOS. Nah, di sini teman-teman kita baca dulu persentase pembayaran honorer. Ini berdasarkan juknis teman-teman ya. Jadi ini berdasarkan juknis yang ada. Persentase pembayaran honor paling banyak itu 50%. Berarti ada 50% pembayaran honor dari anggaran dana BOS yang telah disediakan. Luar biasa sekali teman-teman ya. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat dikecualikan pada masa penetapan status bencana alam atau non alam yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi kalau misalnya daerah dalam keadaan darurat, ada bencana alam atau non alam, bisa jadi untuk pembayaran honorer itu bisa di atas 50% teman-teman ya, berdasarkan juknis yang ada. Namun teman-teman juga harus pahami bahwa tidak serta-merta 50% itu semuanya dibayarkan untuk honorer, karena tentunya ada kebutuhan-kebutuhan sekolah yang juga harus terpenuhi. Jadi itu ada disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, seperti itu teman-teman ya. Nah, namun teman-teman sudah jelas sekali bahwa di dana BOS itu ada tunjangan ada insentif dari dana BOS untuk teman-teman guru honorer yang sudah memenuhi persyaratan. Nah, di sini kita coba cek teman-teman ya. Nah, di sini ada persyaratan yang teman-teman guru honorer harus penuhi. Jadi, teman-teman guru honorer harus pahami bahwa pembayaran di pasal 4 itu, di pasal berapa ya? Di ayat 4 itu pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diberikan kepada guru dengan persyaratan berstatus. Nah, di sini ada 4 persyaratan utama buat teman-teman guru honorer untuk mendapatkan insentif dana BOS di bulan Mei. Yang pertama itu bagian A, berstatus bukan aparatur sipil negara. Kemudian yang kedua itu adalah tercatat pada aplikasi Dapodik. Kemudian yang ketiga adalah belum mendapatkan tunjangan profesi, dan keempat adalah melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka atau pembelajaran jarak jauh. Jadi ini adalah 4 persyaratan mutlak yang teman-teman harus penuhi. Tentunya teman-teman juga harus memiliki NUPTK. Seperti itu teman-teman ya. Jadi yang diberikan insentif dana BOS itu adalah bukan pegawai negeri sipil. Jadi pegawai negeri sipil tidak berhak mendapatkan insentif dana BOS. Kemudian guru honorer itu harus tercatat di Dapodik, itu wajib. Kemudian teman-teman yang mendapatkan tunjangan sertifikasi itu tidak bisa lagi dibayarkan insentif dana BOS-nya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi yang dibayarkan insentif dana BOS-nya adalah teman-teman guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru. Dan yang bagian keempat adalah melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka atau pembelajaran jarak jauh. Tentunya ini sudah terpenuhi karena tupoksi kita adalah sebagai seorang guru. Jadi ini 4 teman-teman ya. Ini 4 persyaratan mutlak yang harus teman-teman guru honorer penuhi untuk mendapatkan insentif dana BOS. Seperti itu teman-teman ya. Semoga jelas ya. Sekarang kita coba lanjut teman-teman ya. Nah, di sini sudah ada jelas bahwa untuk pencairan tunjangan dana BOS, untuk pencairan dana BOS itu nah, di sini jelas bahwa untuk tenaga kependidikan bagaimana, mungkin banyak sekali teman-teman juga bertanya tentang tenaga pendidikan. Jadi teman-teman untuk tendik itu juga mendapatkan insentif dana BOS ya. Tapi ada persyaratannya. Di sini ada 2 persyaratan utama yang teman-teman tendik itu harus penuhi. Yang pertama itu adalah berstatus bukan aparatur sipil negara, kemudian ditugaskan oleh kepala sekolah yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat keputusan. Dan di sini di pasal 14 dalam hal pembayaran honor guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1, terdapat sisa dana pembayaran honor dapat diberikan kepada tenaga kependidikan. Jadi ada sisa dana baru bisa dibayarkan kepada tenaga pendidikan, seperti itu. Oke, kita coba lanjut teman-teman. Untuk informasi berikutnya adalah, nah, untuk pencairannya itu ada 3 tahap, yaitu tahap 1 paling lambat bulan September, kemudian tahap 2 bulan Desember, dan tahap 3 itu paling lambat bulan April. Seperti itu teman-teman ya.
Nah, sekarang kita pindah ke tunjangan atau bantuan yang berikutnya adalah adanya bantuan kuota internet melalui verbal ponsel 12 GB untuk guru. Jadi untuk bantuan kuota internet ini jelas ada teman-temannya, dan itu diterima oleh teman-teman guru mulai dari jenjang PAUD SD sampai SMA yang sudah terdaftar di verbal ponsel dan terdaftar di aplikasi Dapodik. Besarannya sesuai dengan pengalaman saya yang saya terima itu 12 GB untuk guru setiap bulan, dan tentunya masih berlanjut sampai bulan Mei ini teman-teman. Kenapa? Di sini kita ada landasannya. Landasannya itu berasal dari kompas.com, bahwa di sini Bapak Menteri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud akan menyalurkan bantuan kuota data internet pada 2021 melalui situs resmi indonesia.go.id. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud melanjutkan kebijakan subsidi data internet selama 3 bulan terhitung sejak Maret 2021 sampai Mei 2021. Jadi tentunya di bulan Mei ini dipastikan teman-teman guru honorer bisa terpenuhi kuota internetnya. Seperti itu teman-teman ya. Kita coba lanjut sedikit. Nah, di sini bantuan akan disalurkan pada tanggal 11 sampai 15 setiap bulan, berlaku selama 30 hari sejak diterima, ujar Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, dikutip dari kompas.com. Jadi kuota internet teman-teman itu per bulannya itu selama 3 bulan ke depan ini, mulai dari bulan Maret, April, dan bulan ini Mei, itu kemungkinan besar akan masuk di handphone teman-teman pulsanya kuota internetnya itu pada tanggal 11 sampai tanggal 15 setiap bulan. Itu berdasarkan dikutip di kompas.com apa yang dikatakan oleh Bapak Menteri kita, itu Bapak Nadiem Anwar Makarim, yang sekaligus juga kembali menjabat sebagai Mendikbud Risti atau Menteri Pendidikan dan Riset Teknologi, Bapak Mas Nadiem Makarim ya, Mas Menteri Mas Nadiem Anwar Makarim. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika seandainya bermanfaat, silahkan di share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Indonesia.